Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini bersama saya Dea Mita akan menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Sabtu 25 Juni 2022. Seperti biasa, sore ini Dea akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan juga kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung oleh sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dan inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners di Provinsi Lampung. Kopi Chuseo yang mengusung tema Korean Pop atau K-pop kini telah hadir di Lampung. Bagi Anda pecinta K-pop, wajib mampir ke kafe dengan dekorasi unik serta varian menu yang kekinian ini. Dan untuk selengkapnya, di mana letak dari kafe ini dan juga berapa dari range harganya di sana akan diinformasikan. Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Reski Mertarega di sana. Silakan dengan informasi Anda. Oke, selamat siang Tribuners dan selamat siang rekan Dea. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Kopi Chuseo Lampung nih teman-teman Tribuners. Nah, jadi Kopi Chuseo Lampung ini merupakan salah satu tempat nongkrong dan ala-ala Korea ini. Jadi teman-teman Tribuners yang suka K-pop atau ala Korea itu wajib banget nih yang berada di Jalan Antasari nih teman-teman Tribuners, tepatnya di depan BSI Bandar Lampung. Nah, jadi buat teman-teman Tribuners, nah jadi bahan informasi juga bahwasannya di sana ada nuansa K-pop, di mana nah kita bisa lihat dari musik atau dari alat-alatnya itu nuansa K-pop semua teman-teman Tribuners. Jadi buat kalian juga yang mau untuk sewa hanbok juga di sana ada nih teman-teman Tribuners. Jadi mulai dari 25K sampai 40K. Nah, buat teman-teman Tribuners juga di sana ada minuman ala Korea itu mulai dari kopi atau non kopi. Di sana untuk minuman itu start from 15.000 nih teman-teman Tribuners. Nah, jadi buat kalian pecinta Korea nih, tentunya wajib banget nih teman-teman Tribuners datang ke Kopi Chuseo Lampung yang beralamat di Jalan Antasari, tepatnya di depan BSI Jalan Antasari. Kurang lebih seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Reski. Silakan lanjutkan di Kopi Chuseo ini. Selamat kembali bertugas juga. Ya. Nah, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya tentang olahraga. Kali ini Tribuners, single event competition Minute 2022 kejuaraan lari gunung telah diselenggarakan di Kabupaten Minahasa Utara. Lomba lari gunung ini diikuti para atlet laki-laki dan juga perempuan, serta dihibur dengan berpartisipasinya atau ikutnya Bupati Minut Joune Ganda bersama jajaran dalam lomba kali ini. Bagaimana keseruan di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fistel Mukuan, reporter dari Tribun Manado yang siap dengan informasi lengkapnya. Ya, makasih rekan Dea. Memang kepedulian Bupati Minahasa Utara Pak Joune Ganda dengan olahraga memang sangat terlihat nyata. Apalagi Pak Joune Ganda ini selain Bupati Minahasa merupakan Ketua Asprof PSSI Sulawesi Utara. Jadi memang kepedulian Pak Bupati Minahasa Utara sangat terlihat, dan kali ini kali kedua penggelaran olahraga di Kabupaten Minahasa Utara. Yang pertama itu pesepeda dari Air Madidi menuju ke Sukur, maksud kami dari Sukur menuju ke Likupang. Nah, perlu Tribuners ketahui memang Minahasa Utara ini dikenal dengan daerahnya Likupang, di mana Likupang adalah salah satu destinasi super prioritas dari pemerintah nasional. Dan menurut Bupati sebelum membuka kegiatan ini, dia menyampaikan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, meskipun sudah dikenal dengan adanya Likupang, tapi dia juga terus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan kegiatan di Air Madidi yang merupakan ibu kota Kabupaten Minahasa Utara ya. Lomba lari gunung ini adalah pertama kali di Sulawesi Utara. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dia sudah mengecek di Google, belum ada kegiatan lomba lari gunung, di mana lomba lari gunung ini digelar di start dari depan kantor pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan finishnya di Rewaya Hills, di mana Rewaya Hills ini adalah di kaki Gunung Kelabat. Seperti Tribuners ketahui, Gunung Kelabat ini adalah gunung tertinggi di Sulawesi Utara.
Nah, Bupati menyampaikan kegiatan ini untuk mencari bibit-bibit yang berprestasi ke depan. Dia inginkan lebih lagi jika berprestasi di kancah nasional. Nah, sedikit dia memberikan candaan atau gurauan kepada para peserta maupun ASN, para pejabat dan kepala dinas yang hadir. Dari atlet-atlet pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah mengikuti pertandingan di beberapa cabang di Tondano, Kabupaten Minahasa. Dan hanya satu cabang yang dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, atlet dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang tidak mendapatkan juara. Namun dia pastikan itu pun tidak ada atlet yang ikut, dan Bupati memastikan jika memang ada atlet yang ikut, pastinya semua cabang ada atlet dari Kabupaten Minahasa Utara yang mendapatkan juara, dan itu langsung disambut tepuk tangan dari semua yang hadir. Memang ada ratusan yang hadir, namun untuk peserta hanya kurang lebih 50-60 peserta. Itu pun terbagi dua kategori, ada laki-laki dan perempuan. Nah, setelah melepas kategori laki-laki dan perempuan, Bupati Minahasa Utara Pak Jo Neganda juga ikut dalam lomba lari gunung ini setelah melepas dua kategori ini. Nah, perlu juga diketahui Bapak Bupati Minahasa memang sangat hobi olahraga. Dia sudah pernah menempuh jarak lari 12 km. Demikian rekan dia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Vestal Mukwan untuk laporan Anda dari Minahasa Utara. Selamat kembali bertugas sekaligus berakhir pekan. Iya. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Bagi Anda pecinta bakso nih ya, harus tahu bahwa di Kabupaten Boyolali ada warung bakso yang menjual berbagai bentuk bakso. Namanya adalah Bakso Serasimo yang terletak di wilayah dengan nama yang sama, yakni Kecamatan Simo. Warung Bakso Serasimo ini memiliki 89 menu bakso yang mayoritas memiliki rasa pedas. Apa saja itu dan bagaimana sensasi makan di sana? Sudah ada rekan kami yang terhubung di sana, reporter dari Tribun Jateng, ada rekan Hanes Walda. Silakan dengan informasi Anda. Baik, ya. Dapat saya sampaikan di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, ada warung bakso yang bernama Bakso Sera Simo. Bakso ini menjual berbagai bentuk bakso, mulai dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar. Pemilik bakso Simo Sera Simo ini bernama Fernandito. Dia mengatakan bahwa banyak menu bakso dengan ukuran yang tak lazim agar berbeda dengan warung bakso yang lain. Warung bakso Serasimo ini memiliki 89 menu bakso yang mayoritas memiliki rasa pedas. Bakso Serasimo ini menjual berbagai macam bakso, mulai dengan berat 15 kg dengan isian bakso kecil, telur ayam, daging cincang, iga sapi, sosis, dan lainnya. Untuk harga bakso di Bakso Serasimo ini bervariasi, mulai dari Rp8.000 sampai Rp1.000.000. Banyak pelanggan yang penasaran dengan menu Bakso Serasimo ini. Ferdian mengaku akan terus berinovasi untuk menambah menu-menu baksonya. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Hanes, dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara berbincang dengan pemilik Bakso Serasimo, Ferdianto, dan juga salah satu pelanggan di sana, Wiji Lestari. Selengkapnya kami tampilkan. Bisa jelaskan Mas, bakso yang besar-besar itu namanya apa Mas? Yang besar? Ya. Yang paling besar atau? Ya, gede-gede yang paling besar. Super Blenger. Super Blenger itu ada dua versi ya. Super Blenger level 1 sama Super Blenger level 2. Yang level 1 harganya 500.000. Kalau yang level 2 harganya 1 juta. Ya. Bedanya apa itu Mas? Besarnya. Dan banyaknya isian di dalam. Iya, isinya apa saja Mas? Bisa jelaskan Mas? Untuk bakso super sendiri isiannya telur ayam, telur puyuh, daging cincang, ada iganya juga, tetelan, sambal lava, sama cabai utuh. Kalau untuk yang hingga 1 juta itu
kisaran beratnya hingga berapa kilo itu? Kisaran beratnya Iya, kalau sudah jadi tinggal mungkin sekitar berapa ya? 15 kilo, 20 kilo ya? itu untuk berapa porsi? Kalau yang 1 juta, Iya. yang 1 juta 30-35 orang. Kalau yang 500 itu 25 orang. 5 orang. Kurang lebih 25 orang. Mas, Ibu, namanya siapa Ibu? Bu Wiji Lestari. Bu, ini kenapa sih Bu tertarik untuk membeli bakso yang besar ini Bu? Kenapa ini Bu? Awalnya kan penasaran karena kita kan viral, terus kita ngajak keluarga besar ke sini, Ini kesini tadi berapa orang Ibu? sekitar 30. 30 orang. Itu membeli yang apa ini Bu? Yang super blender 1, Oh, itu harga berapa Bu? 500k. 500.000 Bu ya. Biasanya untuk berapa orang sih Bu kalau makan seperti ini Bu? 30 itu nggak habis Mas. Nggak habis. 30 35 nggak Nggak habis. habis. Masih boleh bawa pulang. Bu, sudah berapa kali membeli sini Bu? 5 kali ini Bu. 5 kali ini. Bu, kenapa sih Bu yang membuat Ibu sampai ketagihan hingga 5 kali membeli seperti ini Bu? Apa yang? Enak, mantap. Kalau di tempat lain ada nggak sih Bu seperti ini Bu? Belum. Belum. Kami kesempatan hanya di sini. Ini Ibu sering membeli apa ini? Jenis apa ini Bu? Ya super monster sama super blender sama pucet untuk Tribuners, selanjutnya Dea punya rekomendasi tempat yang asyik buat Anda yang mungkin saat ini sedang berada di Bali ataupun berencana ke sana. Tempatnya ada di kawasan Ubud dan cocok sekali buat healing ataupun wisata bersama keluarga. Tempat itu adalah Jungle Fish Bali yang merupakan restoran split level terbuka dan juga terkenal dengan bar kolam renang di Bali. Seperti apa? Di sana akan dilaporkan rekan kami, Arini Valentia, reporter dari Tribun Bali yang sudah bergabung. Silakan rekan. Halo, selamat sore rekan Dia dan Tribuners. Jadi The Jungle Fish Bali ini atau biasa disebut Jungle Fish Bali berlokasi di Jalan Raya Sebali, Tegal Alang, Ubud, Gianyar, Bali. Nah, Jungle Fish Bali ini adalah salah satu beach bar yang tapi mengusung konsep dengan jungle rainforest atau di sana ada hutan lindung. Jadi dengan view hutan lindung, Tribuners bisa menikmati indahnya Jungle Fish Bali ini. Dan Jungle Fish Bali ini berlokasi satu lokasi dengan villa dan resort namanya Capung Sebali. Nah, jadi buat Tribuners yang mungkin bingung mau ke sini bisa arahkan maps-nya ke Capung Sebali. Nah, nanti biasanya di depan pintu masuknya sudah ada satpam yang mengarahkan kita untuk menuju Jungle Fish Bali ini. Nah, untuk diketahui bahwasannya Jungle Fish Bali ini sudah terbuka untuk umum, jadi tidak hanya tamu yang menginap di Capung Sebali saja, namun juga masyarakat non menginap juga bisa mengakses beach club atau biasa disebut dengan jungle club gitu ya di sini di Jungle Fish Bali ini. Dan tidak ada minimum spending untuk memasuki kawasan ini, jadi Tribuners bisa pilih bebas mau duduk di daybed, sunbed ataupun di kursinya ataupun bahkan di ayunan-ayunan yang seperti terlihat di video itu tidak dikenakan minimum charge atau Tribuners hanya bisa memesan makan ataupun minum saja. Dan di sini biasanya setiap hari Rabu, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu ada perform DJ live seperti yang saya video itu. Jadi dari jam 2 siang hingga jam 5 sore tersedia live DJ perform. Jadi Tribuners bisa nih bersantai di tengah nikmatnya Ubud, terus kemudian dengan suasana yang tenang ditemani dengan live DJ perform. Dan di sini untuk diketahui bahwasanya ketinggian kolam renangnya sekitar 150 cm rekan dia. Jadi bagi Tribuners yang membawa anak-anak diharapkan untuk hati-hati dan tetap menjaga untuk berenangnya karena memang di sini tidak ada kolam renang anak-anak. Namun di sini tersedia juga bagi Tribuners yang datang ke Jungle Fish Bali tidak perlu repot-repot membawa handuk karena dengan Tribuners hanya memesan makan ataupun minum saja, Tribuners sudah bisa mendapatkan free towel atau free handuk di sini. Dan ini buka dari jam 11 siang hingga jam 8 malam. Seperti itu rekan dia yang bisa saya kabarkan. Baik, terima kasih rekan Arini Valentia untuk laporan Anda dari Bali dan selamat kembali bertugas serta berakhir pekan. Dan Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi mengenai wisata dan juga kuliner lainnya. Tetaplah di live Tribun Travel Update. Apa yang dirasakan Kak Fernita?
Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang kok. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka gitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live Tribun Travel Update. Kita menuju informasi selanjutnya. Yang kali ini adalah wisata Muncak Teropong Laut yang merupakan satu di antara destinasi yang sempat viral pada tahun 2016 di Lampung, Tribuners. Lokasinya berada di Ukajaya, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Muncak Teropong Laut ini dikenal masyarakat dengan panorama lautnya yang luas dan cukup dekat dari pandangan mata. Seperti apa keseruan berwisata di sana akan dilaporkan oleh rekan kami, reporter dari Tribun Lampung. Sudah terhubung di sana ada rekan Agustina Suryati, silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi untuk wisata Muncak Teropong Laut ini, Tribuners bisa jadi rekomendasi bagi Tribuners yang belum mengetahui wisata yang dahulu sempat viral di tahun 2016. Jadi untuk wisata Muncak Teropong Laut ini merupakan destinasi wisata yang letaknya berada di atas dataran tinggi Gunung Muncak, Teluk Pandan, Pesawaran, yang menyuguhkan panorama alam berupa laut dan dataran Pesawaran. Jadi wisata Muncak Teropong Laut ini memang pada tahun 2016 saat itu baru resmi dibuka untuk umum. Sejak saat itu memang wisata Muncak Teropong Laut ini menjadi pendahulu sebelum wisata sejenis lainnya dibuka di Lampung. Yakni pada saat itu memang wisata Muncak Teropong Laut pertama kali diserbu banyak wisatawan lokal. Yang satu di antaranya pengunjungnya itu ada yang berasal dari Palembang, Jambi, lalu hingga Bengkulu. Jadi untuk wisata Muncak Teropong Laut ini memiliki view laut yang 70%-nya mendominasi bingkai panoramanya, sementara sisanya Tribuners bisa lihat gundukan-gundukan pegunungan dan juga dataran yang terlihat hijau, serta Tribuners juga bisa melihat dari atas itu perkampungan yang nampak kecil dari atas dan juga bisa terlihat juga pulau-pulau di laut serta kapal yang sedang melaju. Jadi pengunjung yang ingin masuk ke dalamnya itu cukup dibanderol tarif masuk sekira Rp10.000 untuk dewasa. Namun untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun itu digratiskan. Dengan tarif yang cukup terjangkau tersebut, pengunjung bisa menikmati fasilitas yang ada di Muncak Teropong Laut tersebut. Jadi fasilitas yang ada itu saat ini mengalami perubahan. Apabila dulu wisatawan melihat wisata Muncak Teropong Laut ini lebih terbuka, saat ini fasilitasnya lebih terlihat ringkas dan modern, yakni terdapat spot foto, lalu ada juga tempat santai yang letaknya ada tepat di pinggir pemandang panorama tersebut, lalu ada juga kantin dan juga toilet serta musola.
Jadi di sana pengunjung bisa bersantai dan berfotoria di sana sampai malam hari. Karena jam operasional Puncak Teropong Laut tersebut itu bermula dari pukul 8 pagi sampai pukul 22 malam. Tribuners sekalian bisa menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi akses jalannya dia cukup menanjak ke atas dan akses jalannya juga lebar, bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dan tribuners, bagi tribuners yang membawa kendaraan roda 4, nanti tarif parkirnya akan dikenakan sekira Rp5.000, sementara untuk kendaraan roda 2 dikenakan tarif parkir sebesar Rp2.000. Jadi tribuners bisa berkunjung ke Puncak Teropong Laut tersebut dengan melihat maps, bisa juga tribuners mengikuti petunjuk arah yang telah ditunjukkan di sepanjang jalan. Baik, sekian informasi dari saya, demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Agustina Suryati untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jakarta, Tribuners. Patung Dewa Hermes asli yang di atas Jembatan Harmoni Jakarta Pusat pernah dikabarkan raib. Banyak orang yang bertanya-tanya terkait misteri lenyapnya patung peninggalan zaman Belanda itu. Setelah ditemukan, patung itu pun diboyong ke Museum Sejarah Jakarta, sedangkan replikanya dipajang di jembatan tersebut. Seperti apa keadaannya di sana saat ini akan diinformasikan. Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jakarta, ada rekan Satrio Sarwo di sana. Silakan. Halo, rekan Satrio. Ya, baik rekan Dea. Rekan Dea. Iya, silakan rekan dengan informasi Anda seputar patung tersebut. Baik, jadi patung Hermes atau patung Merkurius yang berada di perempatan Harmoni Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ya, yang sekarang ini merupakan replikanya dari yang asli, dan sedangkan yang aslinya berada di Museum Sejarah Jakarta. Jadi memang patung Hermes ini asal mulanya berasal dari pedagang asal Jerman pada masa Hindia Belanda yang datang ke yang berjualan atau berusaha di sekitaran Harmoni yang saat ini bernama Jalan Veteran. Nah, memang dia itu adalah pedagang pecah belah gitu, perabotan. Nah, setelah tapi namun ketika dia membeli patung itu, si pemilik patung ini diminta oleh istrinya untuk menyingkirkan patungnya karena patung itu terlihat vulgar begitu, karena kan bentuk dari patung Hermes itu tidak mengenakan sehelai kain ya atau busana. Nah, tetapi memang oleh pemiliknya masih disimpan. Tetapi ketika istrinya meninggal, ya, nah patungnya itu oleh sang pemilik kemudian dihibahkan ya kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian patung itu dipasang di jembatan Harmoni. Jadi memang alasan dipasangnya oleh pemerintah Hindia Belanda di jembatan Harmoni itu karena memang di kawasan itu terkenal ya dengan kawasan perdagangan, dan patung Hermes ini kan menyimbolkan dewa perdagangan ya. Salah satunya dia dewa perdagangan gitu. Jadi itu sebagai pelindung para pedagang kala itu di sana. Dan pada tahun 99 patung Hermes ini yang asli sempat doyong ke arah kali dan hampir tercebur. Nah, tiba-tiba patung itu
dikabarkan hilang karena memang ketika sudah jatuh terus tidak ada lagi kabar dari patung itu, dan ternyata patung itu diselamatkan oleh ternyata dibawa oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Dia dibawa karena ada indikasi pencurian ya. Itu jadi ketika sudah posisinya sudah jatuh itu ada indikasi mau dicuri orang, sehingga Dinas Pekerjaan Umum waktu itu menyelamatkannya dan membawanya atau menyimpannya di Museum Sejarah Jakarta. Kemudian ketika di Jembatan Harmoni itu kosong, tidak ada patung, banyak orang yang melintas di sana bertanya-tanya kemana patung ini, gitu. Dan akhirnya untuk menjadi pemerintah membuat patung replika sebagai penanda atau ciri khas dari kawasan Harmoni. Ya, seperti itu. Jadi memang yang di Jembatan Harmoni saat ini yang kita jumpai itu merupakan replikanya. Sedangkan yang asli saat ini diamankan dan sudah yang menjadi cagar budaya atau benda yang dilindungi di Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan Museum Fathahillah. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Satrio sudah melakukan wawancara bersama pemandu wisata di sana. Anissa, berikut keterangannya. Bagaimana Bu untuk patung Hermes ini Bu? Baik, untuk patung Hermes ini adalah patung asli yang memang mempunyai replika di Jembatan Harmoni, dan tentunya ini mempunyai sejarah, yaitu milik dari seorang pedagang Jerman bernama Karl Wilhelm Stoll. Siapa Bu? Karl Wilhelm Stoll. Oke. Ya, jadi Tuan Karl ini sebagai pedagang yang membeli patung ini dari luar negeri, yaitu Belanda. Tapi sebenarnya istrinya sendiri tidak suka dengan patungnya karena dianggap terlalu vulgar. Tapi patung ini memang bermitologi dari Yunani, yaitu Dewa Hermes. Yaitu anak dari Dewa Zeus yang digambarkan sebagai patung dewa kecepatan dan juga pembawa keberuntungan. Jadi sehingga patung ini dibawa sama Karl di depan tokonya, dan setelah istrinya meninggal akhirnya Karl ini memberikan patung ini ke pemerintahan Batavia sebagai kenang-kenangan karena beliau diizinkan berdagang di Batavia. Dan kemudian patung ini diletakkan di Jembatan Harmoni oleh pemerintah Hindia Belanda ya Bu? Iya, pada tadinya diletakkan di Jembatan Harmoni, kemudian karena ada isu kerusuhan sempat dikabarkan hilang atau kakinya patah. Jadi demi keamanan, karena patung ini juga bagian dari sejarah, dipindahkan ke gedung ini tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Yang konfliknya itu tahun berapa Bu? Yang adanya patah gitu? Itu tahun 98 ya. Berarti saat kerusuhan itu Bu ya? Oh, kerusuhan berarti ini sempat tersentuh oleh, maksudnya katakanlah kerusuh gitu ya Bu? Iya. Jadi akhirnya karena pada saat tahun 2000 juga dipindahkan, tapi masyarakat yang sering lalu lalang merasa kayak ada yang hilang gitu. Kayak biasa melihat patung Hermes ini di Jembatan Harmoni, akhirnya dibuat. Tribuners, kita menuju Jawa Tengah. Tak hanya pemandangan gunung, lereng Gunung Lawu juga menawarkan sejumlah destinasi wisata lain. Salah satunya adalah wisata petik stroberi yang berada di Sekipan, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu. Selain dapat merasakan sensasi makan stroberi langsung dari kebun yang Anda petik sendiri, pengunjung juga dapat bersuah foto dengan latar pemandangan yang begitu indah. Bagaimana sensasi berwisata di sana memetik stroberi akan diinformasikan. Kami sudah terhubung oleh reporter dari Tribun Jateng, ada rekan Agus Iswadi di sana. Silakan rekan. Baik, dapat dilaporkan dia, mengingat saat ini sudah memasuki musim libur sekolahan. Di Kabupaten Karanganyar banyak sekali destinasi wisata yang dapat dijajal oleh atau dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu wisata alam buatan maupun edukasi wisata. Adapun untuk di wilayah Sekipan, tepatnya di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, juga terdapat salah satu wisata edukasi yang berkonsep alami, yaitu perkebunan stroberi. Adapun di tempat tersebut pengunjung dapat merasakan sensasi serunya memetik stroberi langsung dan mencicipi buah
yang cenderung memiliki rasa yang asam serta sedikit manis itu langsung dari pohonnya atau langsung dari kebun. Adapun untuk saat ini, musim atau bulan Juni ini merupakan saat awal tibanya musim panen. Diperkirakan untuk musim panen puncaknya nanti akan terjadi pada Agustus hingga Oktober mendatang. Sehingga ini dapat dijadikan salah satu wisata atau alternatif wisata ketika singgah di wilayah Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar. Bagi pengunjung untuk memasuki kebun stroberi ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Dan lokasinya kebun ini cukup strategis mengingat berada di sepanjang jalur wisata, khususnya di jalur wisata menuju ke New Sekipan dan juga bumi perkemahan Sekipan. Pengunjung juga dapat membawa stroberi dari kebun sebagai oleh-oleh dengan membayar sejumlah uang, yaitu tergantung dengan berat stroberi yang telah dipetik. Untuk 1 kilo stroberi, pengunjung dikenakan biaya sekitar Rp100.000. Adapun untuk minimal pembelian yaitu 5 ons atau per onsnya 10.000, sehingga minimal batas pembelian yaitu 50.000 untuk 5 ons. Di kebun stroberi yang berada di wilayah Sekipan, Kecamatan Tangmangu, pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan panorama alam khas lereng Gunung Lawu, mengingat di lokasi perkebunan itu lokasinya berada di tengah-tengah antara perbukitan di sepanjang jalan menuju ke bumi perkemahan Sekipan. Pengunjung juga wajib mentaati peraturan yang telah diterapkan oleh pengelola, yaitu ketika memasuki kebun kebun stroberi, pengunjung dilarang menginjak maupun merusak tanaman yang berada di kebun. Untuk operasional dari perkebunan stroberi yang milik warga Sekipan yaitu Sularno beroperasi setiap hari mulai dari pagi hingga sore hari. Untuk wisata kebun stroberi ini dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mengisi waktu liburan, khususnya bertepatan dengan momen libur sekolah yang saat ini sudah mulai tiba. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Agus Iswadi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama Sularno selaku pengelola wisata petik stroberi ini selengkapnya. Mas, bisa dijelaskan untuk wisata petik stroberi ini beroperasi sejak kapan ya? Kalau beroperasinya mulai 2005 Mas. 2005. Ya, 2005. Untuk ini luasannya berapa di sini? Luasnya ini semua 3.000 meter. Jumlah tanaman sekitar 10.000-an. 10.000-an. Ya. Untuk operasionalnya, ini buka setiap hari atau waktu-waktu tertentu? Kalau operasional biasanya 2 hari sekali buka, tapi kalau misalnya liburan kayak gini kan setiap hari buka. Jadi tergantung ada buah yang merah atau enggak, itu tergantung buahnya Mas. Mas, ini awal musim panen atau seperti apa? Ini awal musim panen kalau musim kemarau Mas. Jadi buah menyesuaikan musim. Jadi kalau awal musim kemarau udah mulai panen, tapi nanti kalau musim hujan nanti buahnya rusak. Biasanya kan 50% rusak, tapi kalau musim kemarau 90% oke buah. Puncaknya nanti kapan panennya perkiraan? Biasanya bulan apa? Bulan Juli Agustus Mas. Juli Agustus. Ya. Nanti sampai Oktober juga. Sampai Oktober, biasanya sampai Oktober terakhir. Bagi pengunjung yang ingin petik stroberi ini apa aja Mas? Ini untuk pengunjung masuknya gratis Mas, tapi kalau ngetik nanti ditimbang per onis 10.000. Jadi nanti kalau pengunjung dikasih batas minimal setengah kilo. Setengah kilo, oh, berarti 50.000 untuk batas pembeliannya. Ya, untuk 2 orang itu, 2 orang 50.000. Berarti kalau untuk sekilonya berapa? Sekilonya 100.000 Mas.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live Tribun Travel Update setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan untuk selalu memperbaharui informasi destinasi wisata serta kuliner Indonesia lainnya. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami tetap mengimbau Anda berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan meski sudah mendapatkan pelonggaran dari pemerintah. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Sabtu 25 Juni 2022. Seperti biasa, sore ini dia akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan juga kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung oleh sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dan inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners di Provinsi Lampung. Kopi Chuseo yang mengusung tema Korean Pop atau K-pop kini telah hadir di Lampung. Bagi Anda pecinta K-pop, wajib mampir ke kafe dengan dekorasi unik serta varian menu yang kekinian ini. Dan untuk selengkapnya, di mana letak dari kafe ini dan juga berapa dari range harganya di sana akan diinformasikan. Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Reski Mertarega di sana. Silakan dengan informasi Anda. Oke, selamat siang Tribuners dan selamat siang rekan Dea. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Kopi Chuseo Lampung nih teman-teman Tribuners. Nah, jadi Kopi Chuseo Lampung ini merupakan salah satu tempat nongkrong dan ala-ala Korea ini. Jadi teman-teman Tribuners yang suka K-pop atau ala Korea itu wajib banget nih. Yang berada di Jalan Antasari nih teman-teman Tribuners, tepatnya di depan BSI Bandar Lampung. Nah, jadi buat teman-teman Tribuners